Pemandu lalu lintas udara bukanlah orang yang berdiri di depan pesawat dan melambaikan tangannya. Itu adalah aircraft marshaller, yakni pegawai terlatih yang membantu pilot menghentikan pesawat, serta menyalakan dan mematikan mesin. Pemandu lalu lintas udara bertanggung jawab mengatur keamanan pergerakan pesawat di udara, dan profesi ini punya banyak rahasia menarik. Pemandu lalu lintas udara tidak hanya bicara dalam bahasa Inggris, bahasa yang digunakan di udara, tapi juga bahasa Inggris penerbangan. Terdiri dari sekitar 300 kata dan merupakan kombinasi bahasa Inggris biasa dan jargon profesional. Bahasa ini diciptakan agar pemandu lalu lintas udara dan pilot tidak saling salah dengar. Dalam pekerjaan mereka, kesalahan komunikasi sekecil apapun dapat menyebabkan bencana. Sayangnya, tidak semua pemandu lalu lintas udara punya pemandangan kantor yang menakjubkan. Sulit rasanya tidak menyadari keberadaan menara pengawas karena keberadaannya yang mencolok di bandara. Tapi, semua pemandu yang bekerja di menara kaca ini hanya bertanggung jawab atas bandara dan ruang udara di atasnya. Selebihnya, diawasi oleh ahli yang biasanya berada di ruangan yang gelap tanpa jendela. Ditambah lagi, mereka bisa berada berkilo-kilometer dari bandara atau sektor udara yang mereka awasi. Saat kamu terbang, lebih dari selusin pemandu lalu lintas udara turut serta mengantarmu ke tujuan dengan selamat. Mungkin kamu mengira kalau langit itu sangat luas, tapi itu hanya ilusi. Layaknya sarang lebah, langit terbagi menjadi beberapa bagian, masing-masing dilengkapi jalan tol dan persimpangan. Semua bagian punya ukuran yang berbeda, tergantung jumlah persimpangan dan panjang jalan tolnya. Semakin besar ukurannya, semakin banyak pula pemandu yang diperlukan. Jadi, begini. Pemandu di menara mengarahkan pesawatmu dari gerbang keberangkatan ke landasan pacu lalu mengudara. 8 km kemudian, pesawatmu jadi tanggung jawab pemandu terdekat yang menangani pesawat saat menanjak dan turun. Ketika mencapai ketinggian 5.500 meter, pusat pemandu rute mengambil alih. Mereka memakai radar untuk memandu pesawat pada ketinggian jelajahnya. Setelah itu, tepat sebelum turun, pemandu terdekat mengambil alih lagi. Seringkali, para pemandu lalu lintas udara melihat benda asing yang terbang. Ini sering terjadi di malam hari, saat mereka melihat lampu berkelap-kelip yang bukan berasal dari pesawat. Tapi, jangan langsung berkesimpulan itu UFO. Radar lalu lintas udara sangat sensitif, sehingga seringkali menangkap kawanan burung, awan besar, atau bahkan truk super besar di darat, atau piring terbang. Meskipun dilengkapi peralatan khusus, semua pemandu lalu lintas udara harus ahli dalam meteorologi. Saat mesin rusak, mereka harus menghitung kecepatan dan arah angin dengan bantuan alat ukur manual. Dan untuk mencari tahu seberapa baik atau buruk jarak pandang, mereka harus melihat patokan tertentu, seperti gedung sekitar, air, dan menara seluler. Sebagian besar pemandu merasa kesulitan menangani pilot dengan aksen yang berat. Ya, semua yang pekerjaannya menerbangkan pesawat harus bisa bicara bahasa Inggris dengan fasih, karena ini bahasa resmi penerbangan. Tapi, tetap saja masalah komunikasi dengan orang bukan penutur asli bahasa Inggris muncul. Saat bicara dengan pilot beraksen, pemandu berbicara dengan lambat, mengucapkan semua kata dengan jelas dan sebisa mungkin menghindari perubahan rute. Pemandu lalu lintas udara tidak selalu memandangi radar. Seringnya, mereka harus mengandalkan pandangan mereka sendiri. Beberapa mengaku dapat menangani lalu lintas yang ramai dengan melihat apa yang terjadi tepat di hadapan mereka. Pernah mengalami penundaan karena cuaca buruk? Salah satu alasannya bisa jadi karena pemandu lalu lintas udara tidak dapat melihat ruang udara dengan jelas. Pemandu lalu lintas udara harus melatih suara mereka. Mereka bisa saja bicara dengan pelan dan tidak jelas dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saat bekerja, cara mereka bicara harus berubah drastis. Harus lantang dan jelas. Terkadang, mereka sengaja melebih-lebihkan penyebutan suatu kata. Ini penting, karena kalau tidak, pilot dapat salah menangkap informasi. Apabila ada yang salah dengan sistem komunikasi pesawat, atau yang disebut sebagai kegagalan radio, menara bandara menggunakan lampu sinyal untuk menyampaikan pesan. Dengan begini, pilot dapat mengetahui kapan dan di mana mereka bisa mendarat. Semua pilot tahu kemana harus mencari arah lampu dan apa arti tiap warna yang berbeda. Misalnya, jika pilot melihat warna hijau, mereka dapat mendarat.
Kalau ada sedikit rintangan di landasan pacu, pemandu lalu lintas udara mengubah sinyal menjadi lampu merah berkedip-kedip, dan pilot menyadari situasinya berbahaya untuk mendarat. Pemandu lalu lintas udara tidak akan digantikan oleh robot dalam waktu dekat. Pemandu memakai mesin dan sistem otomatis saat bekerja, seperti radar yang memandu penumpang dari titik A ke titik B. Tapi semua peralatan ini tidak akan berfungsi tanpa tenaga manusia yang memastikan mesin ini bekerja dengan baik. Pemandu lalu lintas udara sering memakai teropong. Meski ada beragam alat pengamatan canggih saat ini, teropong yang tampak kuno ini masih sama bergunanya seperti puluhan dekade lalu. Para pemandu memakai teropong untuk melihat benda yang memasuki ruang udara, seperti drone atau kawanan burung. Terlebih lagi, alat ini bermanfaat untuk menentukan dengan tepat posisi objek di landasan pacu, serta melihat pesawat juga kendaraan. Ada banyak sekali mitos terkait pekerjaan ini. Misalnya, kamu mungkin pernah melihat dalam film laga ketika pemandu lalu lintas udara membantu mendaratkan pesawat dengan selamat. Ini dapat terjadi dalam kehidupan nyata, tapi sangat jarang terjadi. Biasanya, ini terjadi pada pesawat kecil yang diterbangkan oleh pilot yang biasa mengandalkan mata mereka. Dalam cuaca buruk, ketika jarak pandang rendah, pilot tersebut dapat kehilangan arah dalam situasi ini, dan pemandu harus membantu mereka mendaratkan pesawat. Tapi dengan pesawat komersial besar, pilot adalah pengambil keputusan utama. Mereka bertanggung jawab atas pesawat yang diterbangkan dan keamanan penumpang. Tak jarang pemandu lalu lintas udara merasa bosan setengah mati, khususnya pada jam malam yang monoton dan membosankan, atau merasa stres berat. Mereka jarang hadir di acara seperti kumpul keluarga atau ulang tahun, serta harus bekerja di akhir pekan dan hari libur. Terlebih lagi, mereka harus selalu berkonsentrasi penuh pada tugasnya, karena situasi kritis dapat muncul kapan saja. Pemandu lalu lintas udara tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada shift kerja mereka. Keadaan yang tak dapat diprediksi ini cenderung membuat tegang, khususnya saat cuaca buruk atau padatnya lalu lintas udara. Itulah kenapa para pemandu ini harus beristirahat secara teratur. Setiap manajemen punya peraturan sendiri, tapi biasanya 20-40 menit istirahat setiap 60-90 menit. Mitos lain yang diyakini banyak orang adalah banyak kecelakaan yang hampir terjadi disebabkan oleh pemandu lalu lintas udara yang kelelahan dan terlalu stres. Kesalahan bisa saja terjadi, tapi tidak sebanyak yang kamu kira. Para pemandu ini sangat teliti terhadap jarak vertikal dan horizontal antar pesawat, atau yang disebut jarak pemisah. Dan mereka memastikan agar pesawat tetap pada rutenya. Terakhir, kamu harus memenuhi persyaratan ketat untuk menjadi pemandu lalu lintas udara. Harus punya mata yang sehat, reaksi secepat kilat, dan pikiran yang tajam. Kamu juga harus dapat berpikir jernih dan membuat keputusan yang tepat di bawah tekanan. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.